SAW, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. 15. Wahyu pertama, tidak lama setelah adanya tanda-tanda lahiriah mengenai otoritas dan misinya, Muhammad mulai mengalami tanda-tanda kekuatan batiniah yang mendukung tanda-tanda lain yang telah beliau sadari sebelumnya. Ketika ditanya mengenai hal itu, beliau berbicara tentang mimpi yang benar. Menurutnya, mimpi itu bagaikan kilatan cahaya. Mimpi-mimpi tersebut membuat beliau lebih sering menyendiri dan pergi melakukan penyendirian spiritual tahanuts di sebuah gua di Bukit Hira, tidak jauh dari pinggiran kota Mekah. Tahanuts bukan sesuatu yang ens bagi kaum Quraisy dan sudah menjadi praktik tradisional di kalangan keturunan Ismail. Pada setiap generasi, selalu ada satu atau dua orang yang mengasingkan diri ke tempat yang terisolasi dalam waktu sekian lama agar terbebaskan dari kontaminasi dunia manusia. Dalam mempraktikkan kebiasaan lama ini, Muhammad membawa berbagai perbekalan dan menghusyukkan diri pada malam-malam tertentu untuk menyembah Tuhan, kemudian pulang ke keluarganya. Setelah pulang, terkadang beliau mengambil lebih banyak perbekalan dan kembali lagi ke bukit. Selama beberapa tahun, saat beliau meninggalkan kota dan menuju ke tempat meditasinya, sering beliau mendengar dengan jelas ucapan, "Assalamualaikum, wahai utusan Allah Rasulullah," tanda kuadrat, lalu beliau berbalik dan mencari orang yang mengucapkannya. Namun, beliau tidak melihat seorang pun, seolah-olah kata-kata itu berasal dari sebuah pohon atau batu. Ramadan adalah bulan yang biasa digunakan untuk mengasingkan diri. Pada suatu malam menjelang akhir Ramadan, dalam usianya yang ke-40, ketika beliau tengah sendirian di dalam gua, datang kepadanya seorang malaikat dalam rupa manusia. Malaikat itu berkata kepadanya, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Sebagaimana beliau tuturkan, malaikat itu mendekapku sampai aku sulit bernapas. Kemudian, Is melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Ku jawab, "Aku tak dapat membaca." Lah mendekapku lagi hingga aku pun merasa tersesak. Ia melepasku dan berkata, "Bacalah." Dan kembali ku jawab, "Aku tak dapat membaca." Lalu, ketiga kalinya, ia mendekapku seperti sebelumnya, kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal dan bacalah. Dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Ki 96:1-5. Petik 1. Muhammad mengulangi kata-kata yang diucapkan malaikat itu, yang kemudian meninggalkannya. Beliau berkata, "Sepertinya kata-kata itu tertanam dalam hatiku." Namun, beliau takut jangan-jangan telah menjadi penyair yang terilhami jin atau orang yang kesurupan. Karena itu, beliau lari dari gua. Di tengah perjalanan menuruni tebing bukit, beliau mendengar suara di atasnya. "Hai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku Jibril." Beliau menengadahkan kepala ke arah langit dan di sana terlihat tamunya. Masih dapat dikenalinya namun sekarang jelas dalam rupa malaikat, memenuhi seluruh cakrawala. Kembali ia berkata, "Hai Muhammad, engkau Rasulullah dan aku Jibril." Nabi berdiri terpaku menatap malaikat itu. Beliau berpaling darinya. Namun kemanapun beliau memandang, ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat, malaikat selalu ada di sana, menapak di Kaimwala. Akhirnya, malaikat itu pergi, dan Nabi kembali menyusuri Bing menuju ke rumahnya. "Selimuti aku, serunya kepada Khadijah. Dengan tubuh yang masih gemetar, beliau menebalkan dirinya di dipan. Dipenuhi rasa cemas, namun tidak berani bertanya kepada beliau. Khadijah cepat-cepat membawakan selimut dan menyelimutinya. Ketika rasa takutnya telah mereda, Muhammad menceritakan kepada istrinya apa yang dilihat dan didengarnya. Setelah mengucapkan kata-kata yang menenangkan beliau, Khadijah pergi menceritakan hal tersebut kepada sepupunya, Warakah, yang kini telah sepuh dan buta. "Kudus, kudus," kata Warakah. "Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang mendatangi Muhammad adalah Namus, yang terbesar, yang dulu juga mendatangi Musa. Sungguh, Muhammad adalah nabi bagi kaumnya."
Yakinkanlah dia. Khadijah lalu pulang ke rumah dan segera menyampaikan apa yang dikatakan Waraka itu kepada sang nabi, yang kini telah siap kembali ke gua dengan pikiran tenang. Mungkin untuk memenuhi jumlah hari tahan muds yang telah ia tetapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah selesai, seperti biasanya, beliau langsung ke Mekah melakukan tawaf. Seusai tawaf, beliau melihat Waraka yang telah sepuh dan buta berada di antara orang-orang yang sedang duduk di masjid. Beliau pun mengucapkan salam kepadanya. Waraka berkata, "Ceritakanlah kepadaku, wahai putra saudaraku, apa yang telah engkau lihat dan engkau dengar." Nabi menceritakan kepadanya, dan orang tua itu kembali mengatakan apa yang telah ia sampaikan kepada Khadijah. Namun, kali ini ia menambahkan, "Engkau akan didustakan orang, akan diperlakukan buruk, dan mereka akan mengusirmu, bahkan berperang melawanmu. Seandainya aku masih hidup pada saat-saat itu, Allah tahu, aku pasti akan membela kebenaran agamanya." Kemudian, Waraka merangkul beliau dan mencium ubun-ubunnya. Setelah itu, Nabi pulang ke rumah. Penegasan dari Khadijah dan Waraka disusul oleh penegasan dari langit dalam bentuk wahyu yang kedua. Peristiwa turunnya tidak disebutkan. Namun, ketika ditanya bagaimana wahyu datang kepadanya, Nabi menyebutkan dua cara. Terkadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi sebuah bel. Cara itulah yang terberat bagiku. Bunyi itu menghilang setelah aku memahaminya. Terkadang, malaikat menampakkan diri dalam rupa manusia. Ia berbicara kepadaku, lalu aku mengerti apa yang dikatakannya. Petik 2. Wahyu yang kedua kalinya ini dimulai dengan sebuah huruf tunggal. Ini merupakan contoh awal dari beberapa huruf yang dimulai berbagai surah dalam Al-Quran. Huruf itu diikuti dengan sumpah Tuhan. Allah bersumpah demi pena, yang telah disebutkan dalam wahyu pertama sebagai alat utama Tuhan mengajarkan ilmunya kepada manusia. Ketika ditanya tentang pena, Nabi berkata, hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Dia menciptakan lembaran dan berkata kepada pena itu, "Tulislah." Pena menjawab, "Apa yang harus kutulis?" Allah berfirman, "Tulislah ilmuku tentang penciptaanku hingga tiba hari kebangkitan." Kemudian, pena itu menorehkan apa yang diperintahkan. Sumpah demi pena disusul dengan sumpah yang kedua, demi apa yang mereka tulis. Di antara yang mereka, malaikat, tulis di langit dengan pena dan lembaran adalah bentuk asli Al-Quran. Disebutkan dalam wahyu-wahyu berikutnya sebagai sebuah bacaan mulia Quran, di atas sebuah kertas yang suci, Lauh Al-Mahfuz, dan sebagai induk dari kitab. Kedua sumpah itu diikuti dengan penegasan ilahi. Demi pena, dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat tidanmu, kamu sekali-kali bukan orang gila. Dan, sesungguhnya bagi kamu pahala besar yang tidak putus-putusnya. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ki 68:1-4. Setelah turunnya pesan-pesan pertama, terdapat masa bungkam. Selama masa bungkam tersebut tidak ada wahyu baru yang turun kepada Nabi. Beliau pun khawatir kalau dirinya telah menyebabkan ketidaksenangan Tuhan. Meskipun demikian, Khadijah senantiasa meyakinkannya bahwa itu tidak mungkin. Kemudian, masa bungkam itu berakhir. Datanglah kepastian yang memuat perintah pertama berkaitan langsung dengan misinya. Demi terangnya waktu pagi, demi malam tatkala sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sesungguhnya Akdirim lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan, kelak Tidan pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hatimu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dia mendapat Nun sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat tidanmu maka siarkanlah. Ki 93:1-11.